Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama saya Arum Kumala dengan NPM 5021187. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang analisis kebutuhan pembelajaran IPS di SD terhadap muatan P5 IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Sebelumnya yuk kita bahas dulu apa itu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan agar pembelajaran IPS SD sesuai dengan muatan P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dalam IKM yang memberikan pendidikan yang berkualitas terhadap siswa. Dalam materi ini, kita akan membahas dua poin, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan pembelajaran IPS di SD terhadap muatan PPK dalam K13. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan pembelajaran IPS SD terhadap muatan P5 di IKM. Kebutuhan pembelajaran IPS di SD dalam muatan PPK atau pendidikan keagamaan dan karakter mencakup beberapa aspek yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama yaitu kita perlu memperhatikan materi pembelajaran yang sesuai dengan muatan PPK di K13 seperti pembelajaran yang mencakup nilai keagamaan, etika, moral, dan karakter positif. Yang kedua yaitu kita perlu memastikan kurikulum yang digunakan di SD telah diintegrasi dengan muatan PPK di K13. Yang ketiga, kita perlu memastikan sumber daya pembelajaran yang mendukung muatan PPK di K13 seperti buku teks, materi, bahan ajar, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan. Yang keempat adalah lingkungan pembelajaran yang mendukung. Untuk menciptakan pembelajaran IPS dalam muatan PPK di K13, perlu adanya lingkungan pembelajaran yang mendukung untuk mendorong pengembangan nilai karakter dan nilai keagamaan. Dan yang terakhir yaitu dalam muatan PPK K13, evaluasi dan pembelajaran sangat penting dilakukan. Mengapa? Agar kita mengetahui pengetahuan siswa dalam pembelajaran. Dan jika siswa tingkat pengetahuannya masih rendah atau masih kurang, maka kita dapat meningkatkannya lagi. Poin yang kedua yaitu kebutuhan pembelajaran IPS di SD dalam P5 IKM mencakup beberapa aspek yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, kurikulum yang relevan. Maksudnya ialah kebutuhan utama adalah kurikulum yang relevan dengan muatan P5 IKM yang mencakup pemahaman tentang ilmu pengetahuan sosial. Kurikulum harus dirancang agar memungkinkan siswa untuk memahami konsep, fakta, dan prinsip-prinsip dalam IPS. Dan yang kedua yaitu materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum, yaitu guru harus memiliki akses ke materi pembelajaran yang sesuai dengan muatan P5 IKM. Kebutuhan ini dapat mencakup buku teks yang terkini, sumber daya digital, dan materi pembelajaran yang menarik bagi siswa. Yang ketiga yaitu guru yang kompeten, yang berarti guru-guru harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang IPS dan kemampuan mengajar yang baik. Guru perlu mengikuti pelatihan terkait IPS dan terus meningkatkan kualifikasi guru dalam mengajar. Yang keempat yaitu metode pengajaran yang beragam. Berarti pembelajaran IPS di SD harus menggunakan metode pengajaran yang beragam dan menarik. Metode mencakup penggunaan cerita, gambar, diskusi, studi lapangan, dan pengalaman langsung untuk membantu siswa memahami konsep-konsep dalam IPS. Dan yang kelima yaitu sumber daya pembelajaran yang cukup, seperti sekolah perlu menyediakan sumber daya yang cukup seperti peta, global, atlas, dan bahan ajar lainnya yang mendukung pembelajaran IPS di sekolah. Dengan kita memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa ini, sama saja kita membantu memastikan pembelajaran IPS di SD sesuai dengan muatan P5 IKM dan memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa-siswa di sekolah kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. See you di next video. Bye-bye.